Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita masih di bab 2, yaitu membahas makna kedudukan dan fungsi undang-undang tahun 1945. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tetap dijaga kesehatannya ya. Nah, di sini ada peraturan perundang-undangan nasional dalam sistem hukum nasional. Nah, ini ada urutannya. Nah, Ibu sebelumnya sudah pernah membahas di pertemuan sebelumnya. Nah, Ibu di sini di awal ini Ibu akan mengingatkan kembali ya. Ini adalah tata urutan. Nah, yang paling pertama itu adalah undang-undang. Dia hukum tertinggi ya, Nak. Nah, next kita akan membahas penjelasannya. Nah, di sini ada kedudukan setiap tata urutan yang sebelumnya Ibu sampaikan tadi ya. Nah, yang pertama itu ada undang-undang. Undang-undang itu merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai hukum tertinggi. Kedua itu ada ketetapan MPR. Nah, ketetapan yang dikeluarkan MPR sebagai konsekuensi dari tugas, kedudukan, dan kewenangan MPR sesuai undang-undang. Nah, ketiga itu undang-undang. Biar beda ya sama yang tadi. Kalau yang tadi itu ada tahunnya ya, Undang-Undang Dasar 1945. Di sini hanya undang-undang saja, merupakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Undang-Undang 1945. Nah, yang berwenang membuat undang-undang ini adalah DPR bersama Presiden. Kemudian yang keempat itu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya, dibentuk oleh Presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR. Nah, jadi pemerintah bisa membuatnya secara langsung. Di sini ada peraturan pemerintah. Nah, merupakan bentuk pelaksanaan suatu undang-undang. Nah, maka dari itu materi muatan PP atau peraturan pemerintah berisi materi yang menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, kemudian ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden itu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk presiden berdasarkan pasal 4. Nah, kemudian ada yang ketujuh peraturan provinsi. Peraturan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan dari gubernur. Nah, kalau provinsi ini gubernur ya. Nah, yang terakhir itu ada peraturan daerah. Peraturan daerah itu dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, provinsi, daerah, kabupaten atau kota. Nah, kalau tadi kan provinsi. Nah, kalau ini peraturan daerah. Daerah itu yang membuat itu adalah daerah, kota, kabupaten, dan daerah. Nah, di sini ada penjelasan selanjutnya, yaitu undang-undang sebagai konstitusi atau hukum tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Jadi undang-undang itu dapat diubah, tapi ada syaratnya. Nah, sesuai pasal 37. Nah, mensyaratkan bahwa mengubah undang-undang harus dengan syarat 2/3 dari anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Nah, di sini ada menumbuhkan kesadaran terhadap undang-undang tahun 1945. Yang pertama itu bidang politik. Nah, contohnya itu memilih wakil rakyat saat pemilihan legislatif atau pemilu. Di sini ada bidang ekonomi, kewajiban membayar pajak. Kemudian ketiga bidang sosial, menghormati seluruh orang lain tanpa membeda-bedakan apa sukunya, rasnya, atau agamanya. Kemudian terakhir itu bidang pertahanan. TNI dan Polri menjaga keamanan negara. Nah, di sini ada cara mempertahankan undang-undang. Nah, ada 3 lingkungan ya, Ibu contohin. Yang pertama lingkungan keluarga, taat dan patuh pada perintah dan nasihat orang tua. Nah, kalau di sekolah dia patuhnya pada tata tertib. Kemudian bangsa dan negara itu mematuhi dan mentaati peraturan yang
berlaku di negara itu sendiri. Nah, di sini ada upaya atau cara mewujudkan undang-undang. Nah, di sini ada 5 cara, yaitu bersifat terbuka, mampu mengatasi masalah, menghargai karya bangsa sendiri, memiliki harapan yang nyata, dan mau menerima dan memberi umpan balik. Nah, di sini ada tugas ya untuk kalian kelas 8, kerjakan buku paket penilaian harian bab 2 halaman 75. PG-nya saja 1-20, bisa dikerjakan langsung di bukunya, atau kalian kalau mau nulis di kertas lembar juga nggak apa-apa. Semisal nanti ketika mengumpulkan kalian takut buku paketnya kelamaan di sekolah ya, silakan kalian kerjakan sesuai perintah yang ibu berikan. Sekian, terima kasih. Kalian harus tetap jaga semangat karena sebentar lagi kita akan PTS. Jadi ibu mohon walaupun belajar dari rumah kalian harus tetap semangat. Oke, next, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.